kelompok kita hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Saya memimpin untuk mengawali kegiatan hari ini. Mari kita berdoa dimulai. Selanjutnya, silakan kalian memperkenalkan diri masing-masing, sertakan hobi, nama dan hobi. Dimulai dari kalian. Perkenalkan, nama saya Salsa Aprilia, hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya Lala dari hobi saya buat kerajinan. Perkenalkan, saya Dela, hobi saya di dunia. Perkenalkan, nama saya Sono, hobi saya menggambar. Perkenalkan, nama saya Sifan, hobi saya memasak. Ternyata bermacam-macam ya hobi kalian. Namun sebelumnya itu akan menyepakati waktu yang akan kita jadikan patokan biar kita jadi lebih intens dengan kelompok kita hari ini. Kalau ibu kasih waktu 10 menit, setuju? Setuju. Setuju ya. Sebelumnya kalian tahu jadinya kelompok dari mana? Dari teman. Jadi sosial, dari sosial, dari semuanya. Oke. Udah pada tahu belum jadinya kelompok itu apa? Belum ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu layanan bimbingan yang diberikan kepada sekelompok siswa yang dapat membantu mereka untuk memahami dan mengembangkan diri melalui kegiatan kelompok yang menyenangkan dan bermanfaat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membantu anggota mengenal diri, mengembangkan sikap positif, serta belajar memecahkan masalah bersama secara terbuka dan saling menghargai. Nah, di sini juga ada namanya asas keterbukaan dan asas kesukarelaan. Jadi kalian di sini tidak dipaksakan, Ya. atas keinginan sendiri, Ya. dan atas keterbukaan itu kalian diharapkan untuk jujur dan selalu mengutarakan pendapat kalian masing-masing. Jadi jangan ragu-ragu untuk menyampaikan pendapat kalian. Dari sini bimbingan kelompok juga ada namanya topik. Yang pertama itu topik tugas, yaitu dari ibu, dan topik bebas itu dari kalian. Nah, sekarang ini bimbingan kelompok kita akan membahas topik tugas dari ibu. Topik tugas kita hari ini adalah mengelola emosi secara baik. Paham ya? Paham. Siapa yang di sini pernah merasa marah? Siapa yang pernah marah ya? Kalau sedih? Kalau cemas? Sering ya? Kalau ragu-ragu? Iya, perbedaannya tadi. Ya, oke. Wajar ya, karena emosi itu bagian dari diri manusia. Tapi penting bagi kita cara mengelolanya untuk belajar. Kita akan bermain permainan yang sederhana, namanya kertas emosi. Jadi di sini aku akan membagikan kertas ini masing-masing ke kalian ya, dan tulis emosi kalian akhir-akhir ini. Paham? Silakan tulis emosi yang kalian rasakan akhir-akhir ini. Satu aja. 5 boleh, Bu? Boleh banget. Gimana masukin ya sempat? Aku masuk. Jangan tulis nama ya. Emosinya aja. Siap.
karena banyak tugas. Ya, pasti. Ini bagus ya. Terus cara mengatur emosinya bagaimana? Cuma di bawah kamu. Karena kan kalau dilihat dari sini emosinya banyak tugas. Mungkin kita bisa dengan menyicil tugas ya Bu. Jadi tugas tuh jangan dibiarin menumpuk gitu. Kalau misalnya menumpuk nggak dikerjain, ya mungkin dia juga kesel karena mengerjakan dalam satu waktu ya. Cara solusinya ya kalau ada tugas segera diselesaikan, kan diatur manajemen waktunya, biar nanti badan juga nggak capek buat ngerjainnya. Kalau misalnya gitu harus bisa manajemen waktu dengan baik. Terus sedih. Terus bagaimana cara menanganinya? Mungkin kalau misalkan kita sedih tuh kita cari suasana baru gitu. Misalkan kan kalau misalkan di rumah mungkin kalau belajar terlalu fokus atau misalkan ada masalah sama teman kan mungkin sedih gitu. Jadi kita cari apa ya kayak suasana baru di rumah gitu. Entah itu di taman atau di mana gitu. Bila emosi apa yang kamu dapat dan bagaimana cara mengatasinya? Emosi karena tugas kuliah. Ya, cara mengatasinya kalau hari ini ada tugas mungkin aku bisa langsung ngerjain Langsung ya, tidak ditunda. Ada lagi? Selanjutnya, Saya dapatkan sering marah-marah. Ya mungkin di sini solusinya bisa orang itu bisa lebih sabar lagi, bisa lebih bisa mengontrol emosinya lah, biar nggak apa meluap-meluap. itu aja. Selanjutnya, sosok kalau saya dapat tugas dulu. Mungkin caranya itu bisa ya tenangin diri dulu, atau kalau misalnya masalah gitu kan kita yang cari tempat atau cari dukungan gitu lah dari teman atau siapa keluarga gitu. Oke, itu aja. Dari kegiatan ini kita belajar ya bahwa semua emosi yang kalian tulis tadi itu semuanya masih wajar. Dan kita harus tahu cara mengawalnya tadi. Contohnya kayak marah, itu kita harus banyak sabar biar emosi kita tidak meluap-luap ya. Sama kalau kita pusing dan sedih kalau tugas kita banyak, berarti kita harus nyicil tugas kita dari sebelum-sebelumnya dan kita nggak capek pas udah hari ditagih sama gurunya kita belum siap semua gitu ya. Ya, terima kasih kalian sudah berpartisipasi dengan semangat dan aktif. Ibu sekali lagi sangat berterima kasih ya. Ada yang bisa simpulkan topik kita hari ini? semuanya itu ya kita gimana cara menangani emosi tadi, gimana cara mengolahnya gitu. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Salsa sudah menyimpulkan topik kita hari ini. Oke, Ibu simpulkan sekali lagi ya bahwa ya betul yang kalian semua sebutkan itu semuanya adalah emosi yang kita alami saat ini ya, dan itu masih wajar sekali. Dan cara penanganannya dari berbagai orang juga kan beda-beda ya. Dengan yang apa yang kalian sebutkan tadi itu adalah cara menjelaskan emosi yang kalian rasakan akhir-akhir ini. Dan itu saja yang Ibu dapat simpulkan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Untuk di yang kelompok selanjutnya kita mau ketemu lagi di hari apa? Selasa boleh. Ada yang bisa nggak hari Selasa? Selasa semua. Mau jam berapa? 9 pagi. Nanti kita tinggal bikin grupnya aja ya. Ibu kami itu berdiri. Ibu mohon maaf kalau ada kesalahannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.